Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang saya hormati narasumber, para koordinator WE, para pendamping, rekan-rekan sekalian. Mohon izin Gus, kami tertarik tadi. Ada yang katakan bahwa pola pikir daripada napi ini sebenarnya kalau mensreanya saja belum muncul, tapi ideologinya ini sebenarnya masih ada, kan kayak gitu. Nah, berawal dari sini, mungkin saya ingin mengkaitkan dengan teori adanya teori Lebensraum. Itu adalah teori ruang hidup, bahwasannya negara itu ibarat organisme makhluk hidup. Jadi perlu berkembang. Artinya satu, dia bisa mencaplok negara lain, state negara lain, dan itu dibenarkan dari Frederick Ratzel. Nah, terkait masalah paham ini, paham radikalisme, bagaimana memberikan ideologi-ideologi yang berkaitan untuk pembenaran, ya. Saya tidak melihat Islam saja, mungkin yang lain juga ada. Nah, kira-kira ada nggak langkah yang terbaik untuk mengatasinya ini, Gus? Jadi kalau bicara negara sudah ada pembatasannya sekarang, mungkin dia sanksi internasional. Nah, kalau masalah ideologi ini apa kira-kira? Itu yang pertama. Yang kedua, selama pengalaman ini Gus kan sering berkeliling, kira-kira masalah apa sih yang paling susah menurut pandangan Gus untuk menciptakan ya situasi yang berdasarkan Pancasila ini, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sardik, saya Nana Poza. Izin bertanya Gus, mohon izin. Ini mungkin di luar dari konteks yang Gus sampaikan tadi. Saya pernah mendengar Gus menyampaikan bahwa intinya bahwa yang dilakukan oleh Senok Ogranya, bahwa Senok Ogranya kesimpulannya melakukan operasi intelijen yang intinya memasukkan ulama-ulama impor, ya, yang dalam katanya yang dari Timur Tengah, Arab Saudi, untuk melakukan pembusukan adu domba di Indonesia. Yang mau saya sampaikan di sini bahwa Senok Ogranya itu melakukan operasi itu berawal dari Perang Aceh. Perang Aceh itu berlangsung dari tahun 1873 sampai 1904. Kemudian saya sedikit menyampaikan fakta sejarah. Yang pertama, ada juga Perang Malahayati. Perang Malahayati itu berlangsung dari 1530 sampai 1539. Ini sudah orang-orang Islam di Aceh yang berperang dengan nafas-nafas Islami. Kemudian Perang Iskandar Muda tahun 1607. Kemudian ada lagi, yaitu yang paling penting yang membakar semangat orang Aceh berperang panjang di saat itu adalah Hikayat Perang Sabil. Hikayat Perang Sabil itu sumber adalah Hikayat Perang Sabil yang juga tertulis dalam bahasa Aceh pada tahun 1834, beberapa puluh tahun sebelum pecahnya Perang Aceh. Itu Hikayat Perang Sabil. Kemudian ada lagi Perang Kesultanan Aceh, Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1873. Kemudian ada lagi Perang Tungkuci di Tiro. Itu jauh sebelum Perang Aceh. Tungkuci di Tiro ini 10 tahun lebih itu menuntut ilmu di Mekah juga. Nah, kemudian Senok Ogranya itu dia lahir 18 Februari 1857. Kemudian dia meninggal 26 Juni 1836. Jadi umur Senok Ogranya 79 tahun, umur 43 tahun itu baru tahun 1900. Nah, kemudian dia sebagai penasehat Perang Aceh waktu itu dia mengambil peran aktif pada tahun 1898-1905. Nah, jadi ulama-ulama yang ada di Aceh itu sudah jauh sebelum Perang Aceh ada, itu sudah ada di Aceh. Jadi bukan diimpor untuk melakukan pembusukan. Saya cuma hanya menyampaikan juga bahwa
dari segi kacamata intelijen, Gus. Dari kacamata intelijen itu ada istilahnya IPA, infiltrasi pembusukan adu domba. Jadi ada asap, ada api. Jadi tidak mungkin karena pengaruhnya besar, makanya dilakukanlah pembusukan terhadap para ulama supaya ulama itu tidak dipercaya oleh masyarakat, perlawanan terhadap penjajah waktu itu menjadi kendor. Itu satu pendapat menurut saya. Yang kedua, saya menyarankan juga, saya setuju bahwa kita harus menghindari perpecahan di Indonesia ini, apalagi adu domba antara ulama dengan masyarakat. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah jadi hilang konsentrasinya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus menghindari adanya infiltrasi pembusukan adu domba. Jadi kalau ada dari para akademisi atau cendekiawan, kalau dia melakukan penelitian terhadap sejarah, kalau bisa jangan mengambil referensi dari buku-buku sejarah yang ditulis, karena itu sangat rentan konflik interest di saat itu atau operasi intelijen musuh di saat itu. Tapi harus berpedoman kepada penelitian yang bersumber kepada artefak atau dokumen-dokumen atau arsitektur yang ada, itu yang harus diteliti untuk menentukan sejarah di masa lalu. Jangan berdasarkan referensi buku penulis yang dibuat di masa lalu. Nah, ini sangat rawan perpecahan di kalangan kita. Jadi demikian yang saya sampaikan, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa Senok Agraria itu jauh, ya, dia memasukkan orang-orang Arab impor itu jauh sebelum Aceh berperang. Jadi itu memang dilakukan adalah untuk melakukan pembusukan, untuk melemahkan perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Gus, perkenalkan kami Serdik Beni Batara. Mohon izin kami mau bertanya. Langsung kepada pertanyaannya Gus ya. Ini agak teknis tapi memang ini sering kita temui, kita juga sering berhadapan dengan masyarakat. Kita tahu kalau globalisasi itu mempersingkat ruang, waktu maupun lainnya gitu Gus. Artinya di sini kita akan bertemu dengan satu ideologi dengan ideologi yang lain. Di sini ya memang mungkin kalau kita lihat perjuangan tersebut dilihat dari nilai kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara dengan ilmu kebenaran, yang paling mudah itu kita dapatkan itu ya melalui segi agama. Karena dengan agama itu lebih dinilai suci. Nah, yang ingin kami pertanyakan itu Gus, adakah cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi orang yang memiliki ideologi seperti yang tadi Gus bilang, Salafi Wahabi, walaupun mensreanya sudah tidak ada, tapi ideologi itu masih ada. Nah, di sini apa yang kita kuasai itu, kita tidak menguasai kebenaran secara transcendence atau secara agama. Yang kita kuasai itu mungkin bisa melalui secara ilmiah, filsafat, ataupun common sense. Apakah kebenaran-kebenaran ini bisa kita bawa untuk menghadapi orang tersebut, atau mungkin ada cara yang lebih efektif? Tapi setidaknya tolong lebih diperlihatkan bahwa kami ini sebenarnya tidak menguasai kebenaran secara transcendence tersebut. Mungkin itu Gus. Makasih Gus. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang ketiga. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi, ini sebenarnya gimana saya nerangin, agak panjang sih Pak. Nanti IBL-nya terganggu. Tapi memerangi ideologi itu, mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang menjadi masalah adalah ketika ideologi yang punya tujuan politik tadi itu menunggangi agama, maka kita tidak bisa menghindar dari berbagai infiltrasi yang menjadi ransel dari ajaran itu. Ini satu contoh. Sebenarnya kejadian yang paling awal itu terjadi ketika ada seorang pemikir Islam abad ke-14 namanya Ibnu Taimiyah. Dia membuat buku, membuat kitab judulnya Majmu' al-Fatawa. Buku ini dibuat ketika bangsa Arab sedang mengalami keterpurukan politik yang luar biasa. Ini mohon maaf, bangsa Arab ini Pak, sudah biasa mereka berperang antar suku, antar tribal itu. Karena patokan mereka itu adalah sumber air.
Jadi wilayah mereka itu adalah sumber air. Nah kita Pak sudah biasa, apalagi di daerah-daerah yang tanda hujan, satu sumur itu bisa dikeroyok oleh orang-orang dari manapun. Nah di Arab, wilayah kekuasaan dari tribal-tribal itu, dari bani-bani itu adalah lembah-lembah subur. Nah ini kemudian ideologi-ideologi dari tribalism yang kemudian menunggangi agama ini, itulah yang lahir, yang dipaksakan untuk dipakai oleh kita di Indonesia. Satu contoh lagi adalah ketika orang-orang Palestina kecewa dengan perjanjian Balfour misalnya, yang lebih menguntungkan Israel, maka muncul pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani untuk menegakkan khilafah yang kemudian kita kenal dengan Hizbut Tahrir. Ini kan ideologi baru. Nah kemudian ada seseorang yang menjadi korban politik Mesir dari Presiden Gamal Abdul Nasser, namanya Said Qutb. Dia membuat buku yang hari ini menjadi panduan dari berbagai kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam di seluruh dunia. Judul bukunya Ma'alim fit Thoriq. Ini sebenarnya adalah orang-orang yang tampias dari politik Mesir di bawah Gamal Abdul Nasser. Nanti Said Qutb itu dihukum gantung oleh Gamal Abdul Nasser. Sebenarnya ideologi-ideologi ini tadinya diperlukan untuk kepentingan politik lokal di Arab. Tapi ketika dia dibawa ke sini, ke Indonesia, ini dikonversi seolah-olah ini adalah ajaran agama. Nah ini yang menjadi masalah ini. Hizbut Tahrir mengatasnamakan Islam. Dia mengatakan khilafah ini adalah sistem politik yang diturunkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, maka umat Islam wajib menegakkan khilafah. Kan begitu narasinya. Demikian juga Said Qutb. Padahal buku Ma'alim fit Thoriq ini sebenarnya diadaptasi dari bukunya komunis karya Lenin, namanya L'État et la Révolution. Cuma ini versi Islam saja. Dan ini juga untuk konsumsi dari politik Mesir pada saat itu. Nah ini diekspor ke kita melalui Ikhwanul Muslimin, yang akhirnya seolah-olah ini menjadi inti ajaran agama, bahwa semua orang Islam yang hidup di dalam satu negara harus mampu mengubah negara itu menjadi negara Islam. Nah ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan dasar. Intinya adalah untuk melawan ideologi-ideologi transnasional yang mengatasnamakan agama ini Bapak, maka kita harus betul-betul bisa mengaktifkan kembali cara beragama kita sesuai dengan agama yang dianut oleh bangsa ini. Kalaupun mereka mengharamkan musik Pak, tapi di sini dulu syiar Islam itu dilakukan lewat gamelan, maka kita percaya bahwa gamelan itu mengandung hal-hal yang bersifat maslahat. Wahabi misalnya, paham Wahabi ini dibuat untuk kepentingan kemerdekaan Arab Saudi di bawah kerajaan Ibnu Saud untuk memberontak kepada Kekaisaran Ottoman. Lalu kemudian dipaksa untuk dipakai oleh kita yang sebenarnya tadinya ajaran ini hanya dibuat untuk kepentingan politik Saudi. Sehingga ketika mengharamkan musik, mereka itu berbenturan dengan pemahaman Islam kita di sini yang sudah terbiasa kita mendengarkan Rhoma Irama. Nah ini benturan-benturan berbagai friksi dari ideologi dan kebudayaan dan ajaran agama ini yang kemudian menjadi sangat rumit di kita. Sehingga apa? Kalau NU kemudian mengatakan Islam Nusantara, itu kan sebenarnya maksudnya hal-hal yang seperti itu. Kita tidak perlu pakai gamis Pak, pakai sarung aja cukup kan, kurang lebih begitu. Nah keislaman dengan cita rasa lokal seperti ini yang tidak menggerus keimanan dan rasa tauhid serta akidah ini, nah ini yang harus dipertahankan. Dan alhamdulillah teman-teman di Muhammadiyah juga sekarang sudah mulai friendly dengan berbagai pemahaman-pemahaman Islam lokal ini. Kalau dulu kan mereka ganas juga. Nah cara untuk menangkal ideologi ini adalah ditumbuh kembangkan sifat universalisme kita yang memang sudah kita miliki dari sejak kita lahir dan memang sudah menjadi budaya di negara kita. Kita Pak, satu keluarga kadang-kadang ada yang beragama Kristen dan beragama Islam Pak di satu rumah. Bukan berarti ini sinkretis, tapi bagaimana budaya-budaya hidup kita yang secara majemuk itu bisa kita elaborasikan di dalam kehidupan kita ketika kita beragama. Narasi-narasi mereka yang mengatakan bahwa
Pancasila ini anti terhadap Islam, dan sebenarnya kan tidak berdasar. Kita sholat juga nggak pernah sampean tangkep kok. Ketika kita melaksanakan kurban juga kita tidak pernah ditangkap oleh polisi, oleh tentara dan seterusnya. Nah ini adalah hal-hal yang paling utama dari kita untuk menegakkan Pancasila, karena Pancasila ini bukan ajaran agama, memang buatan manusia, tapi falsafah dasar yang kemudian mengatur umat manusia supaya menghargai manusia lainnya. Makanya universalisme itu sudah ada bibitnya di dalam Islam. Makanya orang-orang yang mengharamkan Pancasila hari ini mungkin kering aja soal sejarah. Saya sedikit cerita, Pak. Korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi. Nah, ini sering dinarasikan oleh Felix Xiao ketika mengkampanyekan Hizbut Tahrir. Dia mengatakan bahwa nasionalisme dan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam. Padahal dalam perang Uhud salah satu korbannya adalah Mukhayrik ibnu Ta'labah, orang Yahudi, Pak. Sampai sahabat itu bingung, ya Rasulullah, ini bukan orang Islam, tapi dia menjadi syuhada, korban perang. Mau dimakamkan dengan cara apa? Kata para sahabat. Kata Rasulullah, kalian gak usah bingung, serahkan Mukhayrik ini kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan Mukhayrik ini masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang memutuskan. Ini cerita ini sahih, Pak, karena hadis yang direkam oleh Imam Bukhari juga sahih. Mukhayrik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nah, perang-perang pada zaman Nabi itu bukan perang agama, Pak, itu adalah perang membela tanah air. Kalau perang zaman Nabi itu adalah perang agama, Mukhayrik tidak akan diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut berperang karena dia agamanya Yahudi. Ini membela tanah air, Pak, dari serbuan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Sebutannya kafir Quraisy, tapi sebenarnya mereka ingin menguasai Madinah untuk menumbangkan kekuasaannya Muhammad ketika itu. Nah, ini adalah dalil bahwa membela tanah air itu ada dalilnya di dalam Islam. Jadi narasi-narasi yang dibangun mereka adalah supaya kita tidak cinta Pancasila dan kita tidak cinta negara. Itu aja intinya yang ingin dibangun oleh ideologi-ideologi transnasional ini. Itu, Pak, saya kira kita singkat-singkatan aja karena lalu kemudian, nah ini snooker gronya. Mohon izin Bapak, soal snooker gronya. Yang menulis soal gerakan intelijen bahwa salah satu agen yang diterjunkan ke Indonesia untuk snooker gronya dan berbagai agen yang juga diturunkan di Estonia di dalam sejarah itu, diturunkan di Irak, diturunkan di Mesir, di Yaman dan juga di Saudi. Itu ditulis oleh seorang ahli sejarah namanya Philip Hurihiti. Judul bukunya History of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Ini Gramedia udah baru keluar nih, Cak, terjemahannya. Dulu nggak ada. Saya dulu masih baca versi Inggrisnya. Dan diterangkan apa misinya snooker gronya. Kok bisa diterjunkan ke Aceh? Karena Aceh satu-satunya wilayah di Indonesia yang dianggap berada di bawah protektorat Kekaisaran Ottoman. Jadi tujuan operasi intelijen ini, Pak, adalah menggerus ekspansi kekuasaannya Kekaisaran Utsmani. Itu saja misinya. Bukan untuk melemahkan perjuangan rakyat Aceh terhadap penjajah, bukan, Pak. Tujuan dari agen-agen yang diterjunkan termasuk Hampher, Lawrence, termasuk James Edward yang juga diterjunkan ke Estonia, dan juga ada agen lain namanya Lucy Bell, itu di dalam sejarah, itu perempuan diterjunkan ke pegunungan Kaukasus Utara untuk menyelusup ke daerah-daerah Asia Tengah seperti Kazakhstan, Turkmenistan dan Uzbekistan serta Azerbaijan. Itu tujuannya adalah melemahkan kekuatan-kekuatan wilayah Kekaisaran Utsmani. Jadi kalau perjuangan melawan penjajah di Aceh sudah terjadi sebelumnya, itu cerita yang lain lagi. Tapi misinya snooker gronya adalah berusaha mengempiskan kekuatan-kekuatan cangkang dari Kekaisaran Utsmani. Makanya Hampher dan Lawrence diterjunkan di Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Saudi, memisahkan diri dari Kekaisaran Utsmani. Ini ditulis oleh seorang ahli intelijen dari Irak namanya Ali Al-Amiri. Ada bukunya juga. Saya bisa bagi itu. Bukunya sahih karena ini disertasi S3 ketika dia sekolah intelijen di Langley di Virginia. Ali Al-Amiri namanya. Ini zaman Saddam. Nah,
Ini adalah gambaran bahwa Snuk Horgoronya itu misinya bukan ingin mengacak-acak rakyat Aceh supaya rakyat Aceh terbelah, bukan. Tapi mempengaruhi rakyat Aceh secara politik bahwa mereka tidak perlu lagi mengakui protektorat dari Kekaisaran Utsmani. Dan semua agen yang dikerahkan oleh Dinas Intelijen Inggris dan Prancis di dalam bukunya Philip Hurihiti itu adalah tujuannya berusaha mengurangi kekuasaan Kekaisaran Utsmani saja. That's it. Nothing less. Jadi itu Pak, bukan ingin mencerai-beraikan orang Aceh, bukan. Nah, kecuali beberapa agen yang berdinas di Mesir yang nantinya akan masuk Islam, yang mengganti namanya menjadi Mahfud. Nah, ini juga diceritakan di dalam banyak kitab sejarah intelijen, ya, buku-buku sejarah intelijen, bahwa ini adalah kebocoran intelijen Inggris karena akhirnya intelijennya malah masuk Islam dan hilang dalam misi. Jadi dikatakan mission not accomplished. Itu mungkin banyak sih literatur tentang intelijen yang diturunkan pada abad ke-18 dan 19 di berbagai daratan Afrika Utara, dan juga beberapa agen yang direkrut dari legionnaire Prancis yang diterjunkan di Tunisia sampai ke Aljazair. Saya terus terang agak tertarik dengan disiplin ilmu intelijen ini Pak, karena memang dari dulu ya tertarik aja gitu. Nah, ini adalah gambaran tentang Snuk Horgoronya. Mohon izin Bapak, Snuk Horgoronya ini sampai pernah disekolahkan di Mekah. Dia punya teman 2 orang, namanya saya agak lupa, mohon maaf, dari Sumbawa, yang satu lagi dari Jawa Pak. Nah, dari Jawa dan ulama Sumbawa ketika bersekolah di Mekah inilah dia menyerap banyak bahwa ternyata cangkang dari Kekaisaran Ottoman di Nusantara ini hanya Aceh. Itulah mengapa ketika Snuk Horgoronya selesai misinya di Mekah, dia terjunnya ke Aceh, bukan ke daerah yang lain. Itu Pak. Dan itu diceritakan tuntas oleh Philip Hurihiti. Terima kasih Pak. Lalu kemudian pemahaman agama eksklusif. Pemahaman agama yang cenderung eksklusif dan menganggap bahwa dia yang paling benar sendiri, truth claims, dan orang yang berbeda dengan saya pasti salah, ini sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang juga ada di agama lain. Cuma di agama lain ini, mohon maaf, cuma di agama lain ini memang mereka tidak cenderung agresif. Nah, yang menjadi masalah itu adalah di Islam. Ini mohon maaf Pak, saya bukan menjelek-jelekan Islam. Wallahi saya Islam. Tapi saya ingin memberikan realita bahwa militansi yang kemudian dimanfaatkan dalam konsep kemartiran yang paling maksimal itu hanya di dalam Islam. Jadi konsep jihad dan mati syahid itu betul-betul dimanfaatkan oleh mereka yang ingin menunggangi Islam demi kepentingan politik. Orang menunggangi agama untuk kepentingan politik itu ada 3 Pak. 1, memanfaatkan konsep kemartiran. Yang kedua, konsep messianic belief, bahwa nanti pada akhir zaman hanya agama kamu yang akan berkuasa. Ini dimanfaatkan betul. Kemudian yang ketiga adalah dogma Pak. Dogma ini kan susah kalau kita hindari Pak, karena percaya nggak percaya harus percaya. Nah, 3 faktor penting inilah yang dipakai oleh kelompok-kelompok radikal ini untuk menunggangi agama supaya kita semua mudah ditipu. Jangankan ideologi tentang politik, kita tipu menipu di dalam dunia ekonomi menggunakan agama pun gampang sekali Pak. Penipuan tur umroh haji pun mereka lakukan atas nama agama. Bahkan kampung syariah, kampung kurma yang akhirnya berujung penipuan juga banyak karena mereka menggunakan jubah-jubah agama. Nah, ajaran-ajaran eksklusif seperti ini memang kemudian menjadi masalah. Meskipun Saudi sudah berubah, ajaran-ajaran yang berasal dari Saudi yang hari ini dianut oleh orang di Indonesia, mereka lebih ganas dari Saudi, lebih Saudi dari Saudi. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Lalu apa penangkalnya? Universalism Pak, harus dibangun dengan rasionalitas berpikir dan ilmu pengetahuan, nggak ada lagi. Kalau berdebat dengan dalil, maka kita juga akan terjebak di dalam sengketa atas keberadaan Tuhan. Tuhan jadi objek sengketa terus. Makanya kelompok-kelompok Wahabi Salafi ketika berbicara tentang konsep fikih, dalilnya mana? Saya ingat pernyataan Pak Mahfud, pasal untuk ke toilet itu nggak ada, ya berarti boleh, nggak usah tanyain pasalnya. Ini kata Pak Mahfud.
Jadi kalau dalilnya nggak ada, di dalam dalil itu nggak ada pelarangan atau tidak ada dalil untuk memperbolehkan, ya berarti boleh, karena nggak ada dalilnya. Tidak perlu kita selalu berdebat soal dalil yang akhirnya menuju kepada perdebatan-perdebatan receh. Akhirnya apa, Pak? Kita harus menggunakan rasionalitas berpikir. Bahkan untuk mematahkan pemikiran-pemikiran seperti Stephen Hawking yang menggunakan rasionalitas berpikir, ya kita juga harus memakai rasionalitas berpikir. Saya juga kadang-kadang kalau berbicara tentang teori evolusinya Darwin, bahwa manusia itu adalah berasal dari primata, evolusi dari primata, dari monyet lah katakanlah seperti itu. Lah itu monyetnya masih ada. Kok bisa dikatakan berevolusi dari sana? Nah ini adalah rasionalitas berpikir yang dasar, di mana ketika pemikiran-pemikiran mazhab Frankfurt ketika itu, Feuerbach, Ernest Bloch dan sebagainya, filsafat-filsafat yang lebih mengglorifikasi ateisme, ini pada akhirnya dilawan oleh Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Ibnu Rus dengan pemikiran-pemikiran yang rasionalitas berpikirnya tinggi juga. Nah ini penting, Pak. Makanya IQ dan intelijensia kita itu sangat penting untuk mematahkan berbagai pemikiran-pemikiran yang sangat eksklusif ataupun yang ateis juga. Nah ini makanya saya selalu katakan bahwa kita harus berilmu pengetahuan. Kita jangan pernah lelah untuk membaca. Mohon maaf Pak, mungkin membaca Bapak Ibu sekalian kayaknya kalah kalau sama saya. Itu mobil saya itu setengahnya buku, Pak. Karena saya membaca buku itu 1000 halaman per bulan minimal. Ini mata saya jadi hancur nih, saya nggak ngelihat apa-apa ya. Karena saya membaca. Dan dengan membaca itu, rasionalitas berpikir kita itu akan move on. Nggak mudah kita ditipu dengan jubah-jubah agama. Ini saya lupa nyukur jenggot, saya nggak jenggotan biasanya, Pak. Ini lupa nyukur jenggot karena saya grogi aja sampai lupa. Grogi tampil pertama di depan polisi setelah kemarin politik-politikan. Makanya kemarin saya dipanggil dimarahin sama bapak, ya sudah kamu kembali tapi dimarahin dulu. Ya nggak bisa ngelawan. Jadi itu saja, saya kira memang kesempatannya sangat terbatas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sebenarnya waktunya kurang, tapi ya mudah-mudahan ini cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.